Prabu Kertajaya menyambut Kenarok yang masuk di area pertempuran dengan berkata, "Akhirnya kau datang juga, pemberontak." Kenarok menjawab sinis, "Karena aku tak suka melihat Narendra bertempur melawan prajurit. Memalukan." Kau juga bukan Raja Tumapel, Arok." "Aku memang bukan raja. Aku pengayom Tumapel." "Arok, menyerahlah." Kenarok tak lagi berkata. Ia tersenyum mengejek, sengaja memancing Kertajaya pada tingkat kemarahan tertinggi. Dan rupanya itu berhasil. Wajah dan sorot mata Kertajaya merah membara. Keringat mengalir deras dari celah pori-pori hingga menetes-netes. Dan memang itulah yang diinginkan oleh Kenarok. Kini ia berkata lagi, "Majulah jika kau menginginkan kematian." Sesumbar ini bagai halilintar menerobos masuk di telinga Kertajaya. Ia yang selama ini dikenal sangat sombong, justru malah direndahkan oleh lawan. Sombongnya dikalahkan oleh kesombongan Kenarok. Maka dengan kecepatan penuh ia menerjang musuh dengan ajian palebur wukir, ajian tertinggi yang dimiliki. Kenarok sikap dan gesit menghindar dengan meloncat ke samping beberapa tombak. Pukulan Prabu Kertajaya menerpa sebuah gumuk, dan tanah gumuk itu pun berhamburan. Dari sini Kenarok telah mengukur kekuatan lawan yang memang sangat dahsyat. Karena itu ia harus berhati-hati dan tidak gegabah. Lalu ia pun merapal Aji Tameng Wajah sampai di tataran puncak. Ia tak mau tubuhnya hancur seperti halnya gumuk tadi. Kertajaya gagal dengan serangan awal. Kini bersiap dengan serangan berikutnya. Kaki kanan menghentak tanah 2 kali. Jari tangan mengembang dengan ujung tertekuk. Ia bergerak bagai harimau sedang mengintai. Kenarok tahu Kertajaya mengandalkan cakar macan seta. Maka ia yang merasa yakin dengan ajiannya akan sengaja membenturkan Tameng Wajah dengan terkaman macan seta. Karena itu ia bersikap diam, menjilangkan tangan di dada saat Kertajaya melompat menerkam dirinya. Benturan dahsyat terjadi. Kenarok terhuyung mundur beberapa langkah. Jatuh terduduk bertangkal lutut. Segera Arok duduk bersila, menghirup nafas dalam-dalam dan menghembuskan keras-keras. Kemudian menata kembali tenaga dan pikirannya. Lalu berdiri seperti sedia kala. Sedangkan Kertajaya yang menyerang dengan melompat menerkam, serasa tubuhnya menabrak benteng baja yang sangat tebal, dan lalu terpental jatuh terguling-guling di tanah. Tanpa mengatur diri lebih dulu, ia berusaha bangkit berdiri, namun gagal, dan jatuh kembali. Kemudian dengan bersusah payah, ia mulai duduk mengendalikan diri. Diam-diam ia mengakui Kenarok memang dikdaya, sejajar dengannya. Tinggal siapa yang pandai menggunakan kesempatan. Itulah yang akan memenangi pertempuran. Karena itu, kini Kertajaya tak lagi meremehkan lawan. Pelan-pelan ia berdiri menatap Kenarok yang telah berdiri lebih dahulu, dengan sikap ingin melakukan serangan. Memang benar, sekarang giliran Kenarok bertindak. Ia sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Kertajaya memiliki ajian kebal terhadap segala sesuatu, tapi tidak kebal terhadap pukulan dengan aji Jaya Kawijayan. Terbukti ia merasakan sakit saat beradu tenaga dalam dengan lambaran ilmu Kawijayan. Untuk itulah Kenarok menyalurkan tenaga dalam yang besar pada kedua tangan
dan bersiap menyerang. Pelan dan pasti kakinya bergeser mendekat lawan, mengikuti setiap gerak Kertajaya. Hingga tiba satu kesempatan ia mengayunkan kaki ke arah lambung Kertajaya. Gerakan ini hanya satu pancingan, akan tetapi lawan bergerak menghindar. Saat menghindar itulah pukulan tangan Kenarok menyambut dengan keras. Kertajaya cepat memasang siku-siku untuk menangkis. Namun siku itu kurang kuat melindungi dadanya dan ikut terdorong saat pukulan Kenarok menghantam dengan keras. Satu pukulan membuat Kertajaya terhempas jatuh kembali. Dengan cepat ia pun bangkit berdiri, seakan tak merasakan sakit. Padahal pukulan Arok membuat nafas terasa sesak. "Ayolah Dendang Gendis, mana kesaktianmu?" ucap Kenarok mengejek. Kertajaya kian tak mampu mengendalikan amarahnya. Matanya kian liar. Kenarok teringat pesan dari salah satu gurunya. "Wiku Giling Wesi Gunung Pegat. Ajian kebal senjata akan luntur perlahan bila digunakan dengan kemarahan yang amat sangat. Sebab kekebalan yang melapisi raga akan luruh terbakar api kemarahan melalui keringat. Dan itu akan dibuktikan Kenarok untuk mengalahkan lawannya." Karena itu, sambil bersiap menyerang, ia pun berkata, "Ternyata kesaktian ilmu Kertajaya hanyalah isapan jempol belaka, tak lebih dari seorang prajurit." Tak kuasa, Kertajaya menahan luapan amarah. Ia berteriak sampai urat lehernya terlihat, "Arok, tutup mulutmu, atau kurobek mulut besar itu, keparat." "Lakukan kalau kau mampu, prajurit," jawab Arok bernada merendahkan. Kini Kertajaya yang sudah dalam puncak kemarahan kembali merapal Aji Palebur Wukir pada tataran yang tertinggi. Tangannya terkepal kuat, otot lengan membesar, tatapan mata menatap nanar. Mulut terkatup rapat dengan suara gigi yang gemeretak. Ia meloncat maju menyerang Kenarok dengan rangkaian gerak yang sangat kuat. Kenarok belum menggunakan tenaga untuk menangkis. Ia sengaja terus menghindar sambil merasakan hawa panas dari pukulan keras Kertajaya. Hingga pada satu kesimpulan bahwa tameng wajahnya masih lebih kuat untuk dibenturkan dengan Aji Palebur Wukir Kertajaya. Pada satu kesempatan, ia mundur beberapa langkah. Matek Aji Tameng Wajah sebagai pelindung disertai Aji Guntur Sewu sebagai penggempur. Setelahnya, Kenarok menyongsong pukulan Palebur Wukir Kertajaya. Terjadilah sesuatu yang membuat para prajurit dan Senopati Tumapel menutup mata karena debu dan asap yang menghampur dari kedua raja yang mengadu kesaktian. "Ya Jagadewa Batara, Guntur Sewu dan Palebur Wukir beradu kuat," gumam para sesepuh yang turut terkejut dengan kerasnya suara benturan dua Aji Jaya Kawijayan. "Tinggal siapa yang memiliki kebersihan niat, itulah yang para Jawata bela," ujar Resi Bajra Sangguruh seraya menatap asap yang masih belum punah. Beberapa saat lamanya keadaan menjadi mencekam. Para prajurit Kadiri dan Tumapel memandang tak berkedip pada tempat kedua raja membenturkan Aji Kawijayannya. Sampai sejauh itu, asap dan debu masih tebal di sekitarnya. Mereka nampak menahan nafas penuh cemas. Perlahan angin sore bertiup. Berangsur-angsur asap dan debu sirna menyebar kemana-mana. Dan ketika keadaan sudah kembali pulih, tampak Kenarok duduk bersila dengan kedua tangan menempel silang pada pundak kiri dan kanan. Sedangkan di hadapannya berkisar 1 tombak lebih, Kertajaya duduk bertungkai lutut dengan kedua tangan terjuntai lemah ke bawah. Kenarok
lebih dulu membuka mata yang tadi terpejam, menghirup udara dalam-dalam dan menghembuskan perlahan. Sementara lawannya, Prabu Kertajaya, masih tersengal dengan nafas yang tak beraturan. Namun, tatapan sorot mata mereka masih beradu pandang. Ken Arok dengan senyum tipisnya berkata, "Dandang Gendis, pilihlah, menyerah atau berlanjut sampai engkau musnah." Kertajaya tak menjawab. Ia masih direpotkan oleh dadanya yang sesak dan nafas yang tersendat-sendat. Tapi tiba-tiba tangannya bergerak, mengambil sesuatu dari balik pinggang. Sekejap kemudian ia telah menggenggam pusaka kecil seperti mata tombak. Itulah pusaka netra tombak Kiai Sangkala yang diperoleh Kertajaya saat terteki di lereng Gunung Lawu. Pusaka itu dijadikan sebagai tindih nagari. Pusaka itu terhunus siap terpakai. Namun tiba-tiba terdengar suara Ki Ageng Badas. "Nak Prabu Kertajaya, jika pusaka itu engkau gunakan untuk membunuh, maka yang terbunuh adalah Nak Prabu sendiri, bukan lawanmu. Kembalikan pusaka itu sebagai guna purwanya, sebagai tindih nagari Kadiri." Mendengar suara Ki Ageng, Kertajaya bingung dan takut, tak tahu lagi harus bagaimana. Ken Arok tertawa kecil dan berkata, "Musnahlah dengan sempurna Dandang Gendis, itu akan lebih baik bagimu untuk dikenang terah keturunan Kadiri." Kertajaya tetap diam, tetap belum bergerak. Tetapi dalam pikiran Prabu Kertajaya, ia merasa sangat direndahkan oleh ucapan Ken Arok. Bagi seorang raja, menyerah adalah hal yang tabu. Apalagi raja sebesar Kadiri. Maka bagaimanapun ia harus melawan, walau dengan sisa kekuatan yang dimiliki dan luka dalam tubuhnya. Karena itu ia kemudian bangkit berdiri untuk melanjutkan pertempuran melawan Ken Arok. Sedikit demi sedikit Kertajaya mulai menghimpun tenaganya. Ditatanya badan dan batin untuk disatukan menjadi sosok sejati. Lalu ia pun merapal kembali Aji Jaya Kawijayan. Walau dengan itu rasa sakit dalam dadanya semakin terasa nyeri teramat sangat. Terlihat tubuh Kertajaya bergetar dan hampir kehilangan keseimbangan. Namun karena tekadnya yang sudah bulat, membuat ia merasa kuat. Sementara Ken Arok yang tak pernah melepas tatapannya kepada Prabu Kertajaya masih tetap dalam keadaan duduk bersila. Melihat Kertajaya yang bersiap menyerang, maka ia pun menyalurkan kekuatan untuk menahannya. Akan tetapi tidak dengan kemampuan tertinggi yang dimilikinya. Sebab Ken Arok mengerti betul akan akibat dari pukulannya jika disertai tenaga yang penuh. Pasti tubuh Kertajaya akan lebur tak berbentuk andaikan itu terjadi. Maka orang pasti mengatakan ia bengis dan kejam. Dan itu sangat tidak baik untuk langkah ke depan memimpin Tumapel. Sementara itu Kertajaya yang sudah berancang-ancang segera melangkah maju sambil berteriak keras menerjang lawannya. Ken Arok menyilangkan tangan, menahan serangan yang akan diterima. Tetapi tiba-tiba, belum lagi terjadi benturan, sesosok bayangan berkelebat cepat menarik tubuh Kertajaya dan membawanya pergi dari Balagan. Serentak, mereka yang mengetahui kejadian tersebut terpaku diam, tak mampu melakukan apa-apa. Belum berakhir rasa terkejut mereka, sesosok bayangan yang lain telah pula berkelebat menyusul ke arah bayangan pertama. Kini di angkasa terlihat dua bayangan yang bergerak menuju ke arah utara. Ken Arok yang menunggu serangan juga tercengang takjub. Ia tak menduga sama sekali.
Narok baru tersadar sepenuhnya dari rasa tercengang setelah Resi Bajra Sang Guru berdiri di depannya sambil berkata, "Anak Ger, berdirilah anak Ger. Mari kita lihat akhir dari dharmamu." Narok berdiri dan kemudian berkata, "Apa yang terjadi, Bopo Resi?" Resi Bajra menjawab singkat, "Ikutlah denganku." Selesai berkata, Resi Bajra pun melompat ringan di antara pucuk pepohonan, diikuti dari belakang oleh Narok. Dalam remang cahaya bulan yang bersinar terang, gerak Resi Bajra dan Narok pun bagai bayangan jawata tedak ing Madyapada. Sepeninggal mereka, para prajurit Kadiri maupun Tumapel menghentikan peperangan dan kembali ke tempat awal mereka berkumpul. Prajurit yang terluka ditolong dengan perawatan seadanya, sedangkan yang tewas pun dirukti sebagaimana kapitayan mereka. Walau setelah sehari, prajurit-prajurit itu saling berhadapan sebagai lawan, tapi pada malam itu mereka tampak damai dan saling membantu meski tanpa berkata-kata. Mengamati suasana damai tersebut, Guru Wiramuksa berkata lantang supaya bisa didengar oleh semua prajurit. Para prajurit, baik yang dari Tumapel atau prajurit Kadiri, tadi siang kita berperang sebagai bukti bakti kita kepada sesembahan masing-masing. Tetapi sekarang malam ini kita kembali sebagai sepadaning titah dalam bebrayan agung yang saling membantu dan saling membutuhkan. Maka kita sepakati untuk berdamai sampai kita mengetahui akhir dari perang tanding yang terjadi antara Prabu Kertajaya dan Wong Agung Tumapel Narok. Bagaimana prajurit? Kita sepakat. Didahului oleh Panji Kuncang dan Wirapati, akhirnya prajurit-prajurit menjawab, "Sepakat, setuju." Setelah itu, sireplah suasana peperangan, berganti kebersamaan yang dekat sebagai sesama titah. Sementara di tempat lain, pada sebuah bukit di dataran yang luas, Resi Bajra Sang Guru berdiri bersama Narok di pelataran sebuah candi pamujan yang disebut Alam Kadewatan, tempat yang suci. Narok menatap bangunan candi pamujan dengan teliti. Tak seorang pun terlihat ada di sekitarnya. Ia lalu bertanya kepada Resi Bajra Sang Guru, "Untuk apa kita di sini, Bopo?" Resi Bajra Sang Guru yang juga memandang ke arah candi menjawab tanpa menoleh, "Nak Ger, sebentar lagi kita akan menyaksikan sebuah kodrat kang sinerat dari Gusti Penyipta Jagat." Arok bertanya lagi, "Apa itu, Bopo?" Resi Bajra diam sesaat. Baru kemudian ia menjawab, "Prabu Kertajaya mangkat, Nak Angger. Sowan kehadirat yang mahasat yang merajai semua di langit dan di bumi." Narok diam, berpikir tentang kematian Kertajaya. Padahal dari serangan terakhir, Kertajaya sama sekali belum menyentuh tubuh Narok. "Bagaimana ini terjadi, Bopo Resi? Kami belum saling membenturkan Ajijaya Kawijayan pada serangan yang terakhir. Prabu Kertajaya tewas ketika bergerak menyerangmu, Nak Angger. Jadi sebelum tangannya menyentuh tubuh Nak Mas, Jawata Agung sudah mengambilnya. Dan itu diketahui oleh Ki Ageng Badas. Karenanya Ki Ageng menjemput tubuh Prabu Kertajaya sebelum terbentur oleh ajian Nak Mas Narok." Narok segera mengerti dengan penjelasan Resi Bajra yang kemudian masih berlanjut, "Sekarang, sebelum kita kembali ke para prajurit untuk mengabarkan hal ini, mari sejenak kita memberikan penghormatan terakhir kepada beliau. Karena bagaimanapun juga beliau adalah raja dari kekuasaan besar, yaitu Kadiri." Narok menuruti nasihat Resi Bajra Sang Guru.
Ia lalu duduk bersila di sebelah resi dalam sikap menembah, memohon ampun untuk Sang Prabu Kertajaya. Setelah semua selesai, ia cepat kembali ke tempat prajurit beristirahat, mengabarkan tentang kematian Kertajaya kepada Wirapati dan Panji Kuncang beserta prajurit Tumapel. Menanggapi hal ini, Panji Kuncang berkata, "Iya Kakang, tadi para Bopo Brahmana Kadiri juga sudah mengabarkan kepada prajuritnya. Karena itulah pada malam ini prajurit Kadiri berniat kembali pulang." Mendengar kata Panji, Kenarok tak menjawab. Ia hanya bisa menatap gelap malam di luar pasanggerahan prajurit Tumapel. Baru setelah agak lama, ia mengajak para senopatinya menjenguk prajurit Kadiri. Kedatangan Kenarok bersama Wirapati dan Panji Kuncang sangat mengejutkan para prajurit Kadiri. Bahkan ada yang secara tak sadar langsung menghunus senjata. Akan tetapi, semua berubah menjadi tenang setelah Kenarok berbicara di hadapan prajurit Kadiri. "Kisanak prajurit Kadiri, saya Kenarok mengatasnamakan pribadi dan seluruh prajurit Tumapel memohon maaf kepada Kisanak semua. Kemarin kita berhadapan sebagai lawan, akan tetapi sekarang mari kita bersama bersatu sebagai kadang. Oleh karena itu, tolong juga sampaikan kepada sanak keluarga dari para prajurit yang tewas dalam pertempuran ini permintaan maaf saya dan prajurit Tumapel. Kemudian untuk selanjutnya, semoga kita bisa hidup damai dalam kesejahteraan dan sejahtera dalam kedamaian." Kata-kata Kenarok yang ramah bersahabat inilah yang pada akhirnya merubah sikap prajurit Kadiri. Sehingga seorang senopati maju dan berkata, "Ampun Gusti, kami sadar dan mengakui kalau kami adalah pihak yang kalah dalam pertempuran di kantor ini, dan kami rela dijadikan sebagai tawanan." Kenarok tersenyum menanggapi kata-kata itu. Lalu ia pun menjawab, "Kisanak prajurit, tak ada niat saya untuk menjadikan kalian sebagai tawanan, sebab kalian bukan lagi prajurit Kadiri. Akan tetapi, sekarang kalian adalah prajurit Tumapel yang berada di Kutaraja Kadiri." Mendengar jawaban Kenarok yang seperti itu, serentak para prajurit membungkuk menghormat kepada Kenarok. "Terima kasih atas ampunannya Gusti. Terima kasih. Tak usah begitu Kisanak. Bangunlah." Begitu bijak, Kenarok memperlakukan prajurit yang sedang kecewa dan berputus asa, sehingga akhirnya mereka bisa menjadi abdi yang setia. Kemudian dari belakang, prajurit-prajurit yang berbincang, seorang senopati muda mendekati Kenarok. Setelah berjarak cukup dekat dengan Kenarok, ia lalu berkata, "Maaf Gusti, nama saya Jayaseba. Saya anak Rama Prabu Kertajaya." Pemuda tersebut mengenalkan diri. Kenarok menatap sejenak dan menjawab, "Oh, putra pangeran. Iya Jayaseba, ada apa?" "Karena di sini kami sudah selesai dan Gusti Arok pun sudah begitu baik bersikap kepada kami, maka perkenankan kami semua untuk kembali ke Kadiri." "Silahkan Jayaseba. Hanya saya berpesan, tolong Kawula Kadiri jangan dibuat marah atas tiadanya Ramandamu, Prabu Kertajaya." "Sandika dawuh Paduka, saya akan menjaga semuanya damai di Kadiri, seperti yang Paduka maksud." "Terima kasih Jayaseba. Dan satu lagi, perlakukan para Brahmana dengan baik, supaya mereka bisa memberi piwulang luhur kepada semua Kawula Kadiri." "Injih Gusti, saya juga tidak mungkin meniru tabiat Ramanda terhadap para Brahmana." "Bagus kalau begitu. Itu artinya engkau bisa memilah dan memilih mana yang baik dan yang buruk." "Saya sedang belajar mengenal etika hidup Gusti.
mungkin kelak bisa berguna bagi pribadi dan juga para dasih. Begitulah dari sedikit pembicaraan itu, Enarok bisa menilai sosok dan watak dari Jayaseba. Sehingga akhirnya ia bertitah sebagai Raja Tumapel. Jayaseba disaksikan semua prajurit Kadiri yang ada di sini, maka saya selaku penguasa Tumapel Kadiri hari ini bertitah mengangkat Jayaseba sebagai penguasa kecil Kadiri yang mewakili penguasa besar Tumapel dan wajib melaksanakan kewajiban selayaknya wilayah bawahan. Serentak terdengar suara tepuk tangan yang gembira dalam pesanggerahan prajurit Kadiri. Saat Enarok memutuskan sesuatu yang penting bagi kelanjutan pemerintahan Kadiri, Jayaseba yang tak menduga sama sekali merasa terkejut dan seakan tak percaya, Enarok memberi kepercayaan yang begitu besar dalam waktu yang sangat cepat. Ia pun lalu terduduk bersimpuh menyembah sebagai simbol kepatuhan untuk mengabdi kepada Tumapel. Terima kasih Gusti Prabu. Enarok menyentuh pundak Jayaseba, menyuruhnya untuk berdiri. Berdirilah Jayaseba. Putra Kertajaya itu pun lalu berdiri. Tetapi wajahnya tetap tumungkul memandang lantai tanah. Jayaseba, perkenalkan ini Dimas Panji Kujang. Dialah yang akan mendampingimu dalam mengendalikan Kadiri, kata Enarok. Baru kemudian Jayaseba berani mengangkat wajah dan memberi hormat kepada Panji Kujang. Enarok melanjutkan ucapannya. Dimas Panji, iya Kakang Arok. Terserah kepada Dimas mau ke Kadiri bersama Jayaseba dengan prajurit khusus ke Kadiri atau pulang dulu ke Tumapel dengan prajurit abdi dalammu. Panji Kujang tersenyum dan menjawab, Kakang memberi pilihan yang sulit, tetapi sebagai prajurit saya harus menjalankan tugas yang diberikan, apapun dan dimanapun. Enarok tertawa pelan. Ia memandang Panji Kujang dengan sikap saudara tua. Dimas, Tumapel adalah utah darah. Tetapi sekarang Kadiri juga wilayah Tumapel yang harus dijaga dengan segenap jiwa raga. Bahkan sampai tetes darah terakhir. Iya Kakang Arok, saya akan pulang ke Kadiri bersama Jayaseba. Begitulah seharusnya sikap seorang prajurit Linuwehdi. Maka ketika prajurit Kadiri kembali ke Kutaraja Dahanapura, Panji Kujang sudah berada dalam barisan mereka. Wirapati, Wiramuksa, Ki Susena dan semua prajurit Tumapel mengiringi kepergian Panji Kujang dengan keharuan teramat dalam. Walau kita beda tempat berpijak, tetapi jiwa kita tetap satu Kakang Panji. Panji tak mampu berkata-kata. Ia hanya bisa tersenyum kecil sambil memeluk Wirapati. Semoga nak Mas Panji selalu dalam pangayoman Gusti Maha Agung, ucap Wiramuksa sambil menepuk pundak Panji Kujang. Selalu berhati-hatilah anakku, bila ada kesempatan sesekali jenguklah rayimu Kenumang di Karuman. Untuk yang ini, ucapan Ki Pangusamparan membuat ia menitikkan air mata. Panji Kujang menjawab terbata-bata. Bopo Samparan, tolong jaga adik Kumang baik-baik.